Sebuah lembaga bernama People Court mengeluarkan surat penangkapan simbol ke Presiden China Xi Jinping. Ini terkait sejumlah tudingan seperti kejahatan agresi terhadap Taiwan, lalu kejahatan kemanusiaan di Tibet, dan juga tuduhan genosida ke warga Uighur di Xinjiang. People Court sendiri tersebut sebagai sebuah pengadilan warga dunia yang didedikasikan untuk hak asasi manusia universal dan berbasis di Den Haag, Belanda. Disebut anggota peradilan itu antara lain mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk masalah kejahatan perang, Stephen Rapp. Lalu pensiunan hakim yang bertugas di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, Zack Yacob, dan pengacara konstitusi dan pengacara serta aktivis hak asasi manusia di Sri Lanka, Bhavani Fonseka. Sebenarnya badan ini tidak resmi dan tidak memiliki kewenangan hukum. Proses persidangannya hanya menyoroti penderitaan pihak-pihak yang dirugikan dan memberikan model penuntutan di pengadilan internasional atau nasional berdasarkan prinsip yurisdiksi universal. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Financial technology atau fintech makin menjamur seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses dana pinjaman. Masyarakat lebih mengenal dengan istilah pinjaman online atau pinjol. Namun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI berencana mengganti istilah pinjol dan mulai mensosialisasikan istilah baru dalam industri fintech P2P lending. Namun asosiasi belum dapat memberikan detail istilah apa yang akan digunakan ke depannya berdasarkan survei atau riset yang melibatkan masyarakat. Ada 3.972 istilah atau nama yang didapatkannya. Perubahan istilah pinjol tersebut juga didukung oleh industri terkait. Menurutnya istilah pinjol erat kaitannya dengan praktik ilegal. Dengan begitu dia bilang nantinya masyarakat dapat membedakan nih, antara pinjol dan juga fintech P2P lending yang berizin dari OJK. Kita ke informasi berikutnya. Skandal kini menggegerkan konglomerat internet Korea Selatan, miliarder pendiri Kakao ditangkap Selasa pagi waktu setempat. Pengadilan Seoul menyebut ada manipulasi yang dilakukan pada harga saham selama akuisisi perusahaan besar K-pop SM Entertainment. Sosok pendiri yang ditangkap adalah Kim Bom-soo, mengutip AFP. Ia berisiko melarikan diri dan menghancurkan barang bukti. Kim sendiri sempat melakukan pertemuan darurat kelompok Kakao minggu lalu. Dalam kasus ini, jaksa menuduh Kakao membeli saham SM senilai 240 miliar won atau setara 2,8 triliun rupiah sebanyak 553 kali pada bulan Februari 2023 dengan harga yang melambung dalam upaya yang disengaja untuk menggagalkan tawaran pengambil ahlian oleh Hype. Perusahaan Hype adalah agensi artis dan penyanyi Korea Selatan di mana grup K-pop BTS bernaung. Hype awalnya telah membeli 14,8% saham dari pendiri SM, Lee Soo-man, dan mengusulkan membeli lebih banyak saham lagi dengan harga masing-masing 120 ribu won, namun membatalkan usahanya setelah harga saham SM melonjak. Kita ke informasi berikutnya. CEO Tesla Elon Musk tiba-tiba menyindir George Soros dan putranya Alex Soros. Ini karena keluarga miliarder itu dengan cepat memberi dukungan ke wakil presiden Kamala Harris sebagai kandidat presiden paling memenuhi syarat untuk menggantikan Joe Biden. Ia mengungkapkan atau mengucapkan terima kasih yang merupakan bentuk sindiran Alex Soros, pria yang secara resmi telah mengumumkan dukungannya ke kandidat Partai Republik, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengatakan Harris sebagai boneka dalam pemilu Amerika Serikat. Perlu diketahui merujuk Wall Street, George Soros memang secara pribadi mendukung Harris. Sebagai donor terkemuka Partai Demokrat Amerika Serikat, George Soros menyalurkan sekitar 128 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.072 triliun kepada kandidat dan organisasi selama pemilu paruh waktu pada tahun 2022. Ia juga memberikan 5 juta dolar kepada Komite Aksi Politik Utama yang mendukung Biden sehari setelah debat presiden yang gagal melawan Donald Trump bulan lalu. Musk sendiri kerap mengecam miliarder liberal kelahiran Hongaria itu,
Menurutnya Soros secara efektif berupaya membongkar masyarakat dengan memastikan hukum tidak ditegakkan.